Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Milasari. Saya salah satu mahasiswa dari IAIN Kendari dengan NIM 202101010373. Program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan melaksanakan salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu menyelesaikan ujian tengah semester dengan membuat video pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Baiklah, saya akan membacakan materi mengenai dasar-dasar akuntansi. Adapun materi pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan, menganalisis transaksi, proses penyesuaian, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang persediaan. Adapun materi pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Untuk itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi yaitu yang memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam satu periode akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Akuntansi yaitu sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Lalu, sifat-sifat dasar akuntansi dan perusahaan, yaitu definisi usaha atau perusahaan, pelanggan perusahaan, tujuan dari perusahaan, keuntungan, laba atau profit. Kedua, jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha terbagi atas 3. Yang pertama, usaha jasa, usaha dagang, usaha manufaktur. Untuk karakteristiknya, yang pertama, tidak memiliki wujud fisik. Kedua, tidak memiliki harga yang pasti. Ketiga, standar mutu sulit diukur. Keempat, tidak dapat dijual kembali. Kelima, konsumsi bersifat spontan dan tidak bertahan lama. Adapun materi kedua, analisis transaksi. Analisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting, diakunkan di dalam buku besar. Ragam transaksi: 1. Transaksi dengan pemilik, 2. Transaksi dengan kreditor, 3. Transaksi dengan pelanggan, 4. Transaksi dengan pemasok, dan 5. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. Adapun karakteristik suatu akun, yang pertama, setiap akun mempunyai judul, yakni nama transaksi yang akan dicatat dalam akun tersebut. 2. Sisi kanan adalah akun debit, dan 3. Sisi kiri adalah akun kredit. Materi ketiga, proses penyesuaian. A. Pengertian jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil informasi penyesuaian akhir periode. B. Konsep dasar penyesuaian. Konsep dasar penyesuaian jurnal adalah konsep dasar akuntansi yang digunakan sebagai landasan pembuatan jurnal penyesuaian. Ada 2 konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian, yaitu 1. Konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Kedua, konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis kas. Dalam akuntansi berbasis kas,
pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Kemudian, pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar dari saldo-saldo perkiraan di buku besar pada suatu saat tertentu. Fungsi neraca saldo adalah untuk menguji ketepatan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dan buku besar. Neraca saldo harus menunjukkan jumlah yang sama antara jumlah debit dan kredit. Kemudian C. Fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Antara lain 1. Perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. 2. Untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Setelah kita mengetahui fungsi jurnal penyesuaian, berikutnya kita akan bahas apa saja menjadi tujuan dari sebuah jurnal ini, yakni yang pertama, untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. 2. Agar di akhir dan sebuah periode akun-akun bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis utang dan aktiva, memberikan kita gambaran jumlah pendapatan yang valid. 4. Meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. C. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. 1. Jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. 2. Jurnal penyesuaian beban terhutang. 3. Jurnal penyesuaian beban terhutang. 4. Jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Kemudian materi keempat, penyelesaian siklus akuntansi. A. Kertas kerja atau neraca lajur. Siklus pelaporan keuangan dimulai dari penyusunan neraca saldo yang merupakan rangkuman dari saldo-saldo tiap buku besar dari masing-masing siklus transaksi. Neraca lajur merupakan kertas kerja yang terdiri dari baris dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir. Neraca lajur memiliki 7 kolom utama. 5 kolom terakhir masing-masing dibagi menjadi 2 kolom debit dan kredit. Sehingga secara keseluruhan neraca lajur menjadi 12 kolom. B. Mempersiapkan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. C. Jurnal penutup. Jurnal penutup dimaksud untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Penutupan pembukuan ini dilakukan dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menghapus nilai pendapatan dan pemindahan nilainya sebagai pendapatan pada saldo akun ikhtisar laba rugi. 2. Menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun ikhtisar laba rugi. 3. Menghapus nilai ikhtisar laba atau rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambahan atau pengurangan atas saldo akun modal pemilik. Jika terjadi laba akan menambah modal. Sebaliknya, maka akan mengurangi saldo akun modal. 4. Menghapus nilai priv dan memindahkan nilainya sebagai pengurang saldo akun modal. D. Ringkasan siklus akuntansi.
1. Tahap identifikasi. Kedua, tahap pencatatan bukti transaksi. 3. Tahap membuat ikhtisar laporan keuangan. Dan 4. Tahap membuat laporan keuangan. Kemudian materi keempat, akuntansi perusahaan dagang. A. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Perusahaan dagang juga adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. B. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki karakteristik atau ciri-ciri antara lain 1. Membeli dan menjual produk tanpa mengolah. 2. Pendapatan utama murni dari penjualan karakteristik. 3. Modal berasal dari harga pokok produk terjual. 4. Sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. 5. Sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. C. Jenis-jenis perusahaan dagang. Berikut jenis-jenis perusahaan dagang dan jenis barang yang didagangkan. Barang dagangan adalah barang yang telah dibeli dalam bentuk lengkap yang disimpan dalam persediaan untuk dijual kepada pelanggan. Berikut ini adalah jenis barang dagangan yang umum. 1. Barang jadi. 2. Grosir. 3. Eceran. 4. E-niaga. 5. Barang promosi. 6. Barang pasaran. 7. Barang implas. 8. Produk belanja. Dan 9. Barang-barang khusus. Kemudian D. Perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya lebih banyak melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Perusahaan dagang adalah jenis bisnis yang menjual barang atau produk. Contohnya dari bisnis dagang adalah termasuk toko pakaian retail, toko bahan makanan, dan toko buku. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang lebih banyak memberi pelayanan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Contohnya salon, akuntan, firma hukum, dan jasa kebersihan. E. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan dagang. Dalam semua siklus yang terjadi pada perusahaan dagang, berikut hal-hal penting dalam pengelolaan perusahaan dagang yang harus Anda ketahui. 1. Aliran kas. 2. Rekening akuntansi yang digunakan. 3. Pencatatan persediaan. 4. Utang piutang. Dan 5. Profit perusahaan. Adapun materi terakhir yaitu persediaan. A. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, atau suku-suku cadang. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagang. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko di mana suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. B. Klarifikasi persediaan. Klarifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama menurut PSAK nomor 14/2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditujukan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang menyatakan bahwa
persediaan adalah aktiva. 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2. Dalam proses produksi dan atau perjalanan. 3. Dalam bentuk bahan yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian B. Menurut jenis perusahaan. Persediaan barang diklarifikasikan sebagai jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali yang pagar aktif dalam operasi memulai. C. Sistem pencatatan persediaan. 1. Sistem berskala. Sistem berskala yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut termaksud pengukuran dan kebimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikatakan dengan suatu tingkat harga biaya. Perusahaan yang menerapkan sistem berskala umumnya memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam namun nilai relatif kecil. Kedua, sistem permanen, yaitu melakukan pembukuan atau persediaan secara terus-menerus, melaporkan nilai persediaan pada akhir periode, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan, baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. D. Metode dalam penentuan nilai persediaan. 1. Metode FIFO, 2. Metode LIFO, 3. Metode rata-rata, dan 4. Metode identifikasi khusus. E. Contoh kasus FIFO, LIFO, dan rata-rata FIFO. Dalam metode ini, barang yang masuk, dibeli atau diproduksi terlebih dahulu, dikeluarkan, dijual pertama kali sehingga yang tersisa pada periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. D. Metode dalam penentuan nilai persediaan. 1. Metode FIFO, 2. Metode LIFO, 3. Metode rata-rata, keempat, metode identifikasi khusus. E. Contoh kasus FIFO, LIFO, dan rata-rata FIFO. Dalam metode ini, barang yang masuk, dibeli atau diproduksi terlebih dahulukan dikeluarkan, dijual pertama kali sehingga yang tersisa pada periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.